Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman mengenai prosa fiksi angkatan Jepang dan angkatan 45. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai angkatan Jepang. Sastra Indonesia di masa Jepang berlangsung hanya kurang lebih 3,5 tahun. Waktu yang amat singkat bagi pertumbuhan suatu kebudayaan. Tetapi dilihat dari peranan sastra masa itu bagi perkembangan selanjutnya, maka sastra Indonesia di masa Jepang perlu diberi tempat tersendiri dalam sejarah sastra Indonesia. Karya sastra yang hidup pada masa penjajahan Jepang memunculkan corak baru yang tidak sama seperti pada angkatan sebelumnya yang bercorak romantis dan idealis. Sastra pada masa Jepang lebih bersifat realistis dan menggambarkan kenyataan sebenarnya yang berbeda jauh dengan angkatan Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Nah, adapun corak isi karya sastra zaman Jepang yang pertama yaitu pujian dan semangat, yang kedua keraguan-raguan dan kebingungan, yang ketiga rasa benci dan dendam, yang keempat tawakal, yang kelima keuntungan pribadi, yang keenam pujian pejuang muda, yang ketujuh lukisan sederhana mengenai kehidupan masyarakat di bawah pendudukan, dan yang terakhir yaitu simbolisme atau lambang dalam karya sastra. Selanjutnya angkatan 45. Angkatan 45 adalah angkatan yang digagaskan atau angkatan yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Angkatan 45 ini mempunyai ciri khas berupa kebebasan dalam karyanya. Pada masa itu, Chairil Anwar adalah sastrawan yang mendominasi sastrawan lainnya. Maka dari itu, angkatan ini dipelopori oleh Chairil Anwar. Adapun tokoh pada angkatan 45 adalah Chairil Anwar, Idrus, Asrul Sani, Pramudia Anantatur, dan lain-lain. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai angkatan Jepang dan angkatan 45, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya sastra angkatan Jepang. Salah satu karya sastra angkatan Jepang yaitu Cerpen Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar, yang mana dibuat pada zaman Jepang. Cerpen ini menceritakan seseorang yang sudah tidak bersemangat dalam hidupnya. Seseorang ini bernama Kuswari yang menjadi tokoh utama dalam cerita. Akan tetapi ia ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, namun zaman menghalanginya sehingga ia berputus asa dalam menjalankan hidupnya. Itu terjadi akibat janji-janji palsu yang disampaikan Jepang. Keadaan seperti ini yang membuat mental seseorang menjadi menurun sehingga ia merasa tidak berarti lagi hidup di dunia ini. Dan itu jelas tergambar dalam cerpen yang dibuat Rosihan Anwar, bahwa jika tokoh tersebut sedang terguncang atau kejiwaannya sedang terganggu. Selanjutnya itu karya sastra angkatan 45. Yang mana salah satu karyanya yaitu Novel di Tepi Kali Bekasi. Novel ini mengisahkan perjuangan para pemuda Indonesia menghadapi tentara Inggris dan Belanda. Salah satu tokoh yang ditampilkan adalah sosok bernama Farid, seorang tokoh dalam masa-masa perjuangan yang menjadi korban. Perasaan para pemuda yang tidak hanya seorang Farid memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, tercebur dan larut di dalamnya, hingga rela meninggalkan segala kesenangan di masa muda dan juga meninggalkan keluarganya. Oleh karena perasaan ingin berbakti pada bangsanya, merenggangkan hubungan kekeluargaan. Cinta bukan lagi hal yang utama dalam novel ini, hanya bagian dari kehidupan seseorang yang tidak menentukan sebuah perjuangan untuk kemerdekaan.
Setelah kita tadi mengetahui karya sastra pada angkatan Jepang dan angkatan 45, di sini saya akan memberikan perbedaan prosa fiksi angkatan Jepang dan angkatan 45. Perbedaan antara angkatan Jepang dan angkatan 45 dalam karya sastra terletak pada konteks sejarah dan pesan yang disampaikan. Angkatan Jepang menciptakan karya sastra seperti cerpen radio masyarakat yang menggambarkan suatu keadaan resah dan gelisah atas semua janji-janji yang didapat dari Jepang. Sementara angkatan 45 seperti novel Di Tepi Kali Bekasi adalah novel yang menceritakan perjuangan rakyat Bekasi pada masa revolusi tahun 1945. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai prosa fiksi angkatan Jepang dan angkatan 45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.